Tujuan pembelajaran topik A. 1. Peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. 2. Peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Perlayaran pertama Belanda ke Nusantara pada tanggal 22 Juni tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia. Dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keyser, mendarat di Kepulauan Banten, Jawa Barat. Dan akhirnya diusir oleh dari Banten karena tingkah laku yang kasar dan memuakkan. Dan berlayar menuju Maluku, tetapi mereka bertemu dengan Portugis dan Spanyol yang lebih dahulu datang, sehingga mereka memilih untuk pulang ke negerinya. Pelayaran kedua dipimpin oleh Jacob van Neck dan mendarat di Maluku pada tahun 1598. Belanda yang datang kedua banyak membawa pedagang sehingga terjadilah persaingan antar pedagang. Belanda. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, yang berarti Persatuan Dagang Hindia Timur. Gubernur Jenderal VOC pertama Peter Boah. Tujuannya didirikannya VOC adalah 1. Menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda. 2. Memperkuat persatuan untuk menghadapi persaingan dengan pedagang bangsa Eropa, Portugis, Inggris, dan Spanyol. 3. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. 4. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 5. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 6. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. 7. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. 8. VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. 9. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. 1. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. 2. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Sistem kerja paksa atau Rodi tahun 1808 sampai 1811. Pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa, Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain, mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Sistem tanam paksa, tahun 1830 sampai tahun 1870. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.
ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat, petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Politik etis, politik balas budi. 1890. Politik etis timbul atas pemikiran sebagian masyarakat Belanda yang menganggap bahwa Belanda telah berhutang budi pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda perlu memberikan peningkatan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Politik etis digagas oleh Konrad Theodor van Deventer. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan 1. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. 2. Membuat irigasi. 3. Transmigrasi atau perpindahan penduduk.